Salam, amang inang, adik-adik kami, remaja dan napo sebulung. Mari kita mengikuti ibadah pertanyaan malam ini. Kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita melalui buku ND nomor 640 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Epistel pertanyaan kita pada malam hari ini diambil Injil Yohanes 16 ayat yang ke-11 sampai dengan 14. Demikian bunyinya. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya,
dan ia akan memberitakannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan melalui buku ND nomor 645. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, khotbah dalam pertanyaan sektor saat ini, tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 37 dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 14. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk lebih mengetahui secara lengkap perikop khotbah ini, sebenarnya kita harus membaca dimulai dari ayat 1, yaitu tentang kebangkitan Israel. Dalam nats ini, Yehezkiel adalah seorang nabi yang diberi penglihatan oleh Tuhan tentang perjalanannya ke suatu lembah, dan di lembah itu terdapat banyak tulang-tulang kering yang berserakan. Yaitu tulang-tulang kering yang berserakan itu adalah menggambarkan keadaan Israel yang berada di dalam pembuangan Babel. Ketika tiba di sana, Allah berfirman kepada Yehezkiel dengan mengatakan, hai anak manusia, apakah tulang-tulang ini dapat dihidupkan kembali? Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Ini tentang nubuatan Allah untuk memulihkan bangsa Israel dari pembuangan Babel. Maka mendengar pertanyaan dari Tuhan itu, Yehezkiel yakin akan kuasa dan kasih Tuhan.
Yehezkel tidak tergoda atau tidak ingin untuk memberikan pandangannya sendiri atau mengajukan suatu hipotesa yang bisa benar atau mungkin salah. Tetapi Nabi Yehezkel di sini sepenuhnya sadar bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa yang dapat melakukan apapun yang dikehendakinya. Yehezkel sungguh membuka diri terhadap apapun yang dikehendaki Tuhan atas tulang-tulang kering yang berserakan di lembah itu. Maka Yehezkel diajak dan disuruh untuk bernubuat tentang tulang-tulang itu dan berfirman atas nama Allah untuk menghidupkan tulang-tulang yang berserakan itu. Dia diberi kuasa dengan mengatakan, bernubuatlah hai anak manusia kepada tulang-tulang itu. Itu perintah Allah kepada Nabi Yehezkel. Bernubuatlah hai anak manusia kepada tulang-tulang itu. Maka setelah Yehezkel melaksanakan nubuat yang diperintahkan oleh Tuhan, tulang-tulang itu menjadi hidup dan menjadi sekumpulan manusia. Tulang-tulang yang begitu banyak berserakan, bergerak, saling terhubung antara yang satu dengan yang lain, sehingga kelihatan sekumpulan manusia yang sangat banyak. Dan manusia yang hidup di sini adalah tentara Israel yang sangat besar. Saudara-saudara, ini adalah suatu gambaran dalam penglihatan Yehezkel terkait keadaan umat Israel. Gambaran umat Israel yang sedang dalam pembuangan, yang tidak punya harapan hidup lagi untuk pulang kembali ke Yerusalem. Harapan mereka sudah kering, tidak mungkin lagi kembali ke tanah asalnya di Yerusalem. Itulah perasaan mereka, itulah pengetahuan mereka, mengingat segala dosa mereka, mengingat segala pelanggaran mereka akan hukum Tuhan. Maka mereka merasa tidak akan bisa kembali ke tanah mereka. Disinilah Allah berfirman kepada Yehezkel bahwa Allah kembali menghidupkan, Allah kembali membangkitkan semangat hidup orang Israel untuk kembali pulang ke Yerusalem. Itu tadi judul perikop, kebangkitan umat Israel. Di sini kita melihat satu perkataan, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kehidupan Israel yang berada di pembuangan, yang tidak punya pengharapan, yang sudah kering, yang tidak mungkin menurut logika manusia, tetapi di dalam Tuhan semuanya bisa terjadi. Roh Tuhan memulihkan mereka, membuka kubur-kubur mereka, dan mengeluarkan mereka dari kubur tersebut dan membawa mereka kembali ke tanah Israel dan membiarkan mereka untuk mendiami tanahnya kembali. Nabi Yeremia mengatakan mereka akan menanam pohon anggur dan menuai. Mereka akan membangun rumah dan menempati rumah tersebut. Artinya apa? Mereka akan dipulihkan dan mereka akan menjadi tuan kembali di tanahnya sendiri. Kuasa Roh Kudus yang menghidupkan dan kuasa Roh Kudus memulihkan kembali umatnya adalah puncak daripada pemberitaan Nabi Yehezkel dalam nats ini. Memang pada saat itu seluruh umat menyadari bahwa hidup mereka bukan saja hancur oleh murka Allah. Sesungguhnya mereka merasakan sudah mati secara politis dan tidak ada yang diharapkan mampu menghidupkannya kembali. Jadi pembuangan Babel dinilai merupakan akhir dari sejarah Israel. Namun Yehezkel diutus Tuhan untuk membawa kasih setia Tuhan, Allah yang tetap mereka kenal, Allah yang pernah mereka lawan melalui perintahnya,
Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub adalah pencipta alam semesta. Oleh karena itu, walaupun umatnya sudah mati dan menjadi tulang-tulang yang kering dan berserakan, Roh Kudus akan menggerakkan, Roh Kudus akan menyatukan, Roh Kudus akan menghidupkannya kembali, maka eksistensi umatnya akan dipulihkan seperti semula. Itu mungkin dikatakan restorasi. Mereka akan dikembalikan kembali seperti keadaan semula. Umat Tuhan yang berdaulat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang Kristen juga adalah sering seperti tulang belulang yang berserakan di dalam menghadapi kehidupan dari hari ke hari. Karena apa? Karena begitu banyaknya tantangan dan masalah yang dihadapi. Baik itu dalam masalah pekerjaan, dalam pergaulan, dalam keluarga, dan bahkan banyak masalah-masalah lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kadang-kadang dalam perasaan kita seperti tidak ada lagi harapan untuk menyelesaikan masalah itu. Seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Tetapi sebagaimana firman Tuhan yang dikatakan bahwa manusia itu hidup oleh Roh Tuhan. Dan kuasanya yang menghidupkan semua sendi-sendi kehidupan manusia itu. Maka manusia itu pasti akan dapat menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Walaupun bagaimana beratnya. Itu harus kita yakini. Tulang-tulang yang berserakan itu bisa dihidupkan kembali oleh Roh Tuhan yang penuh kuasa. Terlebih masalah-masalah yang kita hadapi, sebagai seorang yang beriman tidak boleh berputus asa. Tetap mempunyai pengharapan di dalam pengasihan Tuhan. Roh Tuhan itu adalah roh yang memberi kehidupan, membawa semangat, membawa kebangkitan, dan membawa jalan keluar. Karena kita harus meyakini bahwa tantangan itu tidaklah lebih besar yang dihadapi manusia daripada kuasa Allah sendiri. Kuasa Allah, kasih Allah adalah lebih hebat, lebih berkuasa atas masalah yang kita hadapi. Jadi Roh Kudus akan memulihkan kembali umatnya seperti semula. Oleh Roh Kudus juga umatnya mengenal kuasa Tuhan atas segala ciptaan dan atas segala kekuasaan yang ada di atas bumi. Sehingga tidak ada kuasa lain yang lebih berkuasa daripada Allah kita, Allah Israel, Allah yang telah menyelamatkan, Allah yang telah memulihkan mereka. Maka dengan kondisi itu, seperti perkataan firman Tuhan, semua manusia, semua bangsa akan mengenal Tuhan dengan kekuasaan yang telah dilakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa nubuatan ini, hendaknya iman kita semakin meyakini bahwa dengan pertolongan Roh Kudus, semua yang rusak, semua yang hilang, semua yang sudah mati secara rohani akan dihidupkan dan dipulihkan kembali oleh kuasa Tuhan. Dialah yang menciptakan segalanya, maka dialah yang akan memulihkan kembali. Artinya apa? Walaupun analisa secara sosial politik, sosial ekonomi, dan juga kalkulasi medikal serta intelektual yang mutakhir, sudah tidak ada lagi kehidupan dan tidak ada lagi masa depan. Itu kata manusia dengan segala kemampuannya. Tetapi atas dasar kasih setia Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Roh Tuhan, Roh Kudus berkuasa menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi kenyataan yang tidak dapat dijelaskan
oleh kecanggihan intelektual. Artinya apa? Di luar logika manusia, di luar kemampuan manusia akan ditujukan oleh kuasa Allah bahwa itu akan mungkin terjadi dalam kehidupan manusia. Maka biarlah setiap orang percaya semakin takut akan Tuhan. Dan Roh Kudus akan selalu memberikan pengharapan dan kehidupan yang baru sehingga semua anak manusia akan mengenal kuasa Tuhan yang menghidupkan. Itulah sukacita kita menjelang hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap orang percaya akan memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang sangat besar. Dan itu akan semakin menunjukkan kuasa Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Amin, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan dengan firman-Mu yang menyapa kami pada malam hari ini. Tulang-tulang yang berserakan Engkau hidupkan kembali. Gambaran umat-Mu, umat Israel yang berada di pembuangan, seperti tidak mempunyai pengharapan kehidupan, merasa tidak bisa dipulihkan kembali. Itu adalah pikiran manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Tulang-tulang kering yang berserakan itu, dengan Roh-Mu yang penuh kuasa, Engkau kumpulkan kembali. Itu adalah merupakan gambaran Engkau memulihkan keadaan umat-Mu yang terbuang. Maka kehidupan kami Tuhan dalam dinamika hidup yang kami hadapi. Apapun situasi yang mungkin membuat kami putus asa, membuat kami sedih. Tetapi dengan percaya kepada kuasa-Mu segalanya akan menjadi baik. Yakinkan kami Tuhan, Engkau yang berkuasa di atas segalanya. Maka apapun pergumulan yang kami hadapi Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu kami kuat dan Engkau akan memulihkan segalanya menjadi baik. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Roh-Mu senantiasa membimbing kami, mengajari kami untuk tetap melakukan segala yang Engkau perintahkan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 707 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah pertanyaan sektor untuk kita semua pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.